like, subscribe, dan nyalakan bunyi bel di pojok. Hai, belajar-belajar di YouTube. Hari ini Ibu Feli akan cerita bagaimana caranya untuk tetap tekun walaupun apa yang kita kerjakan itu membuat kita kesal, frustrasi, rasanya ingin menyerah saja. Tetapi cita-cita itu kita pengen banget. Nah, judul bukunya adalah The Most Magnificent Thing oleh Ashley Spires. Artinya, benda terkeren yang pernah aku buat. Ada seorang gadis kecil dengan sahabatnya. Mereka melakukan segala sesuatu bersama-sama. Gadis kecil ini paling suka bikin-bikin. Kalau sahabatnya mah paling suka hancur-hancurin aja. Suatu hari si gadis kecil punya ide brilian. Dia mau bikin sesuatu yang paling keren sedunia. Kayaknya udah tahu deh mau bikin apa. Didesain, digambar, dirancang-rancang. Aku tahu. Sekarang kita tinggal bikin aja. Hore! Dan langkah pertama adalah merekrut asisten. Oke, kamu diterima. Kira-kira mau bikin apa ya si gadis kecil itu ya? Nah, sekarang kita kumpulkan semua barang-barangnya dan cari tempat untuk bekerja. Ya, gimana dong anak-anak masa bekerjanya di samping trotoar ya? Lihatlah muka orang-orang yang lewat. Mereka kelihatan bingung, ada yang kaget, ada yang terganggu. Mamanya gadis kecil itu hanya memperhatikan saja. Gak apa-apa, gadis kecil akan terus berusaha dan bertekun. Apa yang dibuat ya? Nah, dia mulai bekerja, ketuk-ketuk pakai palu, pasang ini dan itu. Waktu jadi, loh, kok nggak keren? Malah semuanya salah. Oke deh, kita bikin lagi, kita perbaiki. Dilurus-lurusin, tuh baut-bautnya mulai dipasang. Tapi masih gak keren juga. Gadis kecil ini mulai merasa kesal dan frustrasi. Udah deh, kita coba lagi. Yuk kita bertekun. Mulai dia menggergaji, dikasih lem, dibener-benerin. Tapi tetap aja tuh gak keren tuh. Mulai diputer-puter, dipasang paku, dipasang ini dan itu. Walaupun udah dibener-benerin, tetap aja gak keren. Gimana? Lalu dia mencoba segala jenis bentuk. Ada yang kotak, ada yang lonjong, ada yang bulat, ada yang dikasih roda-roda, ada yang berbulu, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang mini dan yang kecil. Tapi masih belum keren juga. Wah, gimana? Kerja keras si gadis kecil menarik perhatian banyak orang-orang yang lewat. Tapi bukannya senang, gadis kecil ini malah semakin kesal karena orang-orang ini gak tahu dia sedang mau bikin apa. Kamu mau bikin apa sih nak? Makin kesal si gadis kecil sampai dia murka. Murka itu artinya marah yang amat sangat, frustrasi, kesel sekali. Semakin kesal, semakin cepat dia bekerja. Semakin dia memaksa segala sesuatunya. Dia dorong-dorong aja. Dia pasang-pasang aja. Tangannya tuh terasa besar sekali. Dan mulai ceroboh mengerjakan segala sesuatu. Tapi tetap aja nggak bener. Kenapa sih benda ini nggak langsung berhasil aja? Kesel deh. Terus tangannya si gadis kecil kena palu. Dor!
Rasa sakitnya pertama-tama terasa di ujung jari, lalu naik ke kepalanya, lalu dor. Gadis kecil ini pun akhirnya meledak. Kalau kita sudah merasanya marah sekali, sampai murka, sampai kesal, frustrasi, itu bilangnya marahnya sampai ke ubun-ubun kita itu bisa meledak. Seperti itu ledakannya. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh si gadis kecil ini ya. Aku ini memang gak pintar mengerjakan hal seperti ini. Udah aku mau menyerah aja, gak jadi bikin barang kerennya. Tapi asisten langsung bilang nih sama si gadis kecil, mungkin kamu perlu istirahat aja untuk menenangkan diri dulu. Yuk kita jalan-jalan. Gadis kecil itu pun mengikuti nasihat dari si asisten dan mereka pergi berjalan-jalan. Gadis kecil itu tidak langsung tenang loh. Awalnya masih merasa kesal, tapi dia terus jalan-jalan dan akhirnya setelah beberapa lama dia mulai merasa lebih baik, mulai merasa lebih tenang dan sudah siap lagi untuk kembali membuat benda kerennya. Saat kembali, gadis kecil itu menemukan semua kreasi-kreasinya yang gagal. Awalnya sudah mulai kesal dan frustrasi lagi nih. Tetapi karena otaknya sekarang sudah tenang, dia memperhatikan satu demi satu kreasinya. Ternyata nggak jelek-jelek amat. Walaupun tidak benar sepenuhnya, ada hal-hal yang dia bisa pelajari dari kreasi-kreasi gagalnya. Nih, kalau yang ini dia suka bentuknya, muat banyak dan ada pegangannya. Dia bikin apa ya? Kalau yang ini dia suka nih karena mulai ada rodanya dan benda ini bisa meluncur. Nah, ternyata kalau rodanya lebih banyak bisa meluncur lebih cepat. Nah, ternyata dari kegagalan ini dia bisa belajar banyak hal loh untuk membuat bendanya dia yang betul-betul keren. Begitu sampai di ujung jalan, gadis itu sudah tahu deh harus buat yang seperti apa supaya benda ini menjadi berhasil. Dari kegagalan-kegagalan ini, dia akan kombinasikan hal-hal yang dia sukai dan yang bekerja ke benda terkeren ini. Asistennya juga tidak tinggal diam, hus-hus diusir binatang-binatang yang mengganggu. Sampai hari menjadi malam. Jadi deh nih benda terkeren. Asisten, ayo bangun, udah jadi nih. Kira-kira gadis kecil ini bikin apa ya? Kejutan! Ternyata dia buat sambungan untuk skuternya, di mana si asisten ini bisa ikut naik dan meluncur bersama dia. Iya sih, memang bendanya tetap aja nggak sempurna, agak miring sedikit sebelah kiri dan agak terlalu berat. Warnanya juga bisa lebih bagus lagi, tapi bisa dipakai loh. Mereka pun naik ke atas skuter dan kereta masing-masing dan mereka meluncur. Hore, bener-bener deh ini adalah benda terkeren sedunia. Nah, adik-adik, siapa di sini yang punya cita-cita atau ingin melakukan sesuatu yang besar seperti gadis kecil ini? Ingat ya, saat kita punya suatu cita-cita enggak akan langsung berhasil. Seperti gadis kecil ini nih, ada kegagalan sebelum akhirnya sampai ke cita-citanya. Nah, seringkali juga kita bisa merasa kesal sehingga sampai kita meledak saking kesalnya karena kita gagal terus. Tapi intinya jangan menyerah, terus bertekun. Saat kita kesal itu kita bisa istirahat aja dulu.
lalu kita baru kembali lagi mengerjakan cita-cita kita. Nah, kalau adik-adik tulis dong di kolom komentar apa yang menjadi cita-cita kalian.